Pedesnya langsung naik ke hidung. Wah, kartu merah. Ini sih kartu merah foodies. Belum lebaran tapi Eno Lerian udah curi start buat makan kare duluan. Tapi yang merah-merah begini emang gak boleh lolos ya foodies. Langsung aja sekali kita ke warung kare ayam pedas 8. Aku ngiler banget ini ya. Jadi kalau misalnya sehari-hari saya nyiapin makanan buat anak-anak, kali ini saya mau nyiapin buat makanan diri aku sendiri. Nah, karena ini kan sebentar lagi kan suasananya lebaran ya. Ini kan kita terbiasa sama yang namanya santen, kari-karian. Nah, sekarang aku mau ngajakin teman-teman foodies nih untuk nyobain makan kari ayam yang rasanya tuh aduh ini tuh menyala banget. Wih, dari warna aja udah kelihatan kan foodies kalau kuah karenya ini bakalan pedas menggelegar. Selain pakai rempah-rempah yang banyak, kuah karenya juga pakai 3 jenis cabai. Ada cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting. Foodies, daging ayam di warung ini hanya pakai bagian paha aja. Yes, alasannya karena paha ayam jadi salah satu bagian daging ayam yang paling juicy dan enak banget buat dikunyah. Mantap. Jadi ayamnya kayaknya udah diungkep ya. Udah diungkep. Dan ini cuma pakai paha aja ya. Ada yang pilihan dada nggak? Udah ada sih kak. Paha aja. Semuanya pakai paha. Ini paha kanan, paha kiri. Duh, makin ngiler ya. Eno, langsung buat aja lah. Nah, foodies, meski ayamnya udah dimasak dan dimarinasi, tetap harus dicemplungin ke kuah karinya. Masukin ke dalam panci beberapa menit aja biar anget dan rempahnya makin ngeresep deh tuh ke dalam dagingnya. Kalau aku lihat bumbunya berani banget, terus habis itu wanginya berasa. Kalau yang nggak kuat pedas, nyium bau wanginya tuh udah bisa apa namanya kayak kepedesan sendiri gitu. Boleh pakai tahu nggak? Buat kak. Tapi udah satu paket sama karinya. Oh, satu paket ya sama ayam sama tahu. Ini cocok banget buat kamu yang pengen memenuhi protein harian. Ih, oke loh. Ada nasinya juga, ada karbo loh. Masya Allah. Yuk kita meluncur ke meja. Yeay! Oh, ternyata Eno nggak cuma pesen nasi kare aja foodies, tapi pesen mie karenya juga. Wah, kalap ya, No. Yuk langsung kita seruput aja, sekali. Dia kuahnya nggak kental banget, bukan yang kayak kuah gulai gitu yang santannya banyak, cukup encer, tapi gurih. Terus habis kayak gitu, serpihan bumbunya masih ada. Aku suka nih. Walaupun encer, tapi rasa bumbunya strong abis. Rasa tumisan rempah-rempah seperti serai, daun salam, lengkuas, cengkeh, dan sebagainya terasa banget di tiap suapan. Pedesnya wena kepol, nempel banget di lidah. Ini lazis foodies. Pedesnya langsung naik ke hidung. Kalau aku suka makanan seperti ini. Berkuah-kuahan, gurih, bumbunya berasa banget. Nggak bisa nih, kuahnya gue mesti nambah lagi nih. Sekali suap ada triple protein, ayam, telur, dan tahu rebus. Wah, auto ngunyah ya kan? Buat buka puasa sih, auto kenyang ini mah. Apalagi ada tambahan bakwan jagung yang garing. Celup pakai kuah kari, makin double lazisnya. Dan dia pahanya tuh empuk. Dan walaupun dia nggak direbus barengan sama si kuahnya, tapi ayamnya pun juga udah cukup gurih. Kuahnya aku suka banget. Gede ya foodies, soalnya ini pakai potongan full paha ayam alias paha atas dan paha bawah. Daging ayamnya lembut, nyampur dengan kuah gurih pedesnya. Lazis. Saking enaknya Eno minta refill kuah dong. Wadidaw, fix bikin nagih ya. Terima kasih. Nah, siap lagi di sini ya. Aku suka kuah-kuahan yang banyak. Oke deh, tadi permintaan. Kudu disiram di atas nasi. Approve ya foodies, wajar sih kalau warung ini sehari bisa jual sampai 50-an porsi dalam waktu 3 jam aja. Rasa kuah karinya tuh bikin gak bisa berhenti nyendok. Apalagi pakai nasi panas, wah soulmate banget. Sekarang aku penasaran sama mie karenya. Karena dari tadi dia dada-dada sama aku ya. Yang nasinya udah, nanti kita lanjutin. Tampilannya seperti ini nih foodies. Jadi ayamnya disuwir, masih tetap menggunakan paha ayam.
Dan tetap ada tahunya tadi seperti aku sampaikan, ada telurnya. Ini porsinya besar sekali. Mau yang nasi kare atau yang mie kare, dua-duanya lazis. Kalau mie kare, daging ayamnya disuir foodies. Biar kalau pakai sumpit atau pakai garpu nggak perlu effort lagi, langsung hap aja deh tuh. Enak kan? So, jadi ini tergantung selera ya. Mau yang mie atau yang nasi? Mau yang pakai tulang atau yang disuirin? Semuanya enak dan yang paling penting, harga sepaketnya receh foodies. Mau tahu berapa? Oke, enaknya spill harga ya. Jadi ini untuk satu porsinya tadi udah dapet ayam sama nasi itu adalah 25.000 aja. Ya kan lumayan banget dan ini adanya di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Nama tempatnya itu adalah Warung Kare Ayam Pedas 8. Tenang, pedasnya nggak sampai level 8 kok, masih oke banget. Oke kalau kayak gitu, makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Waduh. Langsung kita cobain ya. Kacau foodies. Rasanya smoke beefnya itu banyak banget ya tuh. Isiannya di dalamnya juga kejunya melted di mulut. Wah, wangi banget. Foodies, lebaran tahun ini udah nyiapin sajian apa aja nih? Kalau masih nyari sajian yang saset-saset dan ngenyangin, nih Maka Receh punya rekomendasinya. Langsung kita spill yuk. Wah, foodies, lihat nih roti sobeknya, gemuk-gemuk banget. Mana lagi aromanya wangi banget. Foodies ngiler nggak? Mau nggak foodies? Nih aku kasih nih. Yes foodies, roti yang satu ini tuh homemade. Dalam membuat roti yang satu ini membutuhkan bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, ragi, dan juga tepung Jepang. Yes, yang membedakan roti di sini dengan tempat lain itu terletak dari penggunaan dua jenis tepung ini foodies. Dan butter yang digunakan juga kualitas premium. Wih, mantap. Prosesnya lama nggak Bu buat kayak gini? Lama, bisa 2 jam. Keburu lapar foodies. Yaudah deh, kita pakai ini aja ya Bu. Iya. Yuk langsung kita buat. Oke. Let's go foodies. Adonan yang dikerjakan Matthew ini foodies sudah melalui proses yang cukup panjang banget. Karena adonan roti harus didiamkan dan dimasukkan kulkas terlebih dahulu lalu dicampur dengan adonan yang kedua dan baru deh adonan bisa dibentuk bulat-bulat. Foodies, lihat nih buatan aku. Jadi kan, ini lebih kayak apa ya? Lemper. Ya udah kita taruh sini aja nih adonannya nih. Udah jadi nih. Wih, udah jago banget deh kamu ngasih isian smoked beef kejunya ke adonan. Bisa kali Bu direkrut nih jadi karyawan ya. Dalam satu loyang membutuhkan 5 adonan yang sudah diberi isian. Daripada nanti Matthew yang bikin malah keburu lebaran ya kan, mending lanjutin aja deh sama si ibu. Wah, foodies udah jadi nih. Ini bisa langsung masuk oven nih sekarang Bu. Belum. Dikembangin dulu ya. Saya pikir ya roti sobek itu satu adonan Bu. Ternyata dipisah-pisah kayak gini ya. Iya. Rasa yang dulu pernah ada, nggak ada ya. Nggak ada foodies. Oke deh kalau gitu kita langsung masukin dulu ya ke sana. Iya. Let's go foodies. Yes foodies, cara inilah yang membuat si roti sobek gampang banget buat disobek. Prover atau alat proofing sendiri memang berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan rotinya. Di dalam prover itu harus dimasukkan air yang sudah dididihkan. Baru deh tuh masukkan adonan roti yang sudah ada isinya foodies. Oke, ini berapa lama Bu di sini biar bisa ngembang? 1 jam. 1 jam, ya udah nggak apa-apa lah. Kita nunggu dulu yuk. Let's go. Memang selama itu ya guys, jadi buat yang kesabarannya setipis tisu, aduh, Maka Receh saranin sih mending pesen aja di Ben and Butter Patisserie. Apalagi di sini sistemnya made by order, jadi kalau udah mateng langsung dikirim saat itu juga. Ih, asik ya. Dalam sehari, home industry ini bisa memproduksi 50-100 roti sobek foodies. Dan ini di luar hari raya loh ya. Apalagi pas momen lebaran kayak gini. Wah, ramai banget yang pesen.
Memang selama itu ya foodies, jadi kudu ekstra sabar nih bikin roti itu. Ya, selain roti sobek foodies, di sini juga menerima pesanan roti satuan untuk acara kantor, sekolah, atau acara-acara lainnya. Wah, cakep nggak tuh? Roti yang sudah masuk oven sesekali dicek dan dibolak-balik agar semua sisinya matang sempurna dan membuat warna rotinya juga jauh lebih merata foodies. Ini yang rasa keju ya. Keju yang ini. Nah, taruh di sini. Tutup. Ini tutup sini. Oke. Kunci. Oh, begitu. Wih, makin cakep dan ciamik ya foodies bentukan rotinya kalau udah dibungkus kayak begini. Packingnya lucu banget. Roti dibungkus dan ditutup menggunakan kertas roti. Baru deh itu disolotip dan diberi pita jika mau dikasih sebagai hampers. Selain rasa smoked beef keju, di sini juga ada rasa ayam, coklat, keju, dan kismis. Buat foodies yang mau makan roti doang tanpa topping apapun, di sini juga tersedia kok. Cuma roti aja, rugi dong Matthew. Tenang foodies, di sini juga ada kue lapis Surabaya dan beragam jenis kue kering lainnya. Udahlah, daripada makin kerucuk-kerucuk itu perut, mending langsung aja kita makan sambil review bareng. Yuk. Nah, namanya roti sobek, langsung aja kita sobek foodies. Waduh. Waduh. Langsung kita cobain ya. Kacau foodies. Rasanya smoked beefnya itu banyak banget, lihat tuh. Isiannya di dalamnya juga kejunya melted di mulut. Wah, wangi banget. Rasa smoked beefnya itu emang selazis itu foodies, enak banget. Kejunya yang super lumer bercampur dengan asin-asin gurih dari daging, gak pernah salah deh tuh. Apalagi kawin dengan tekstur rotinya yang super lembut dan juga lumer bener di mulut. Rasa smoked beef kejunya juga gak lebay atau asin banget kok foodies, malah cenderung ke rasa gurih dan manis, karena roti sobeknya sendiri juga udah manis, kayak kamu. Manisnya. Waduh, foodies, bisa dilihat foodies nih isian coklatnya. Oke, kita langsung santap saja. Coklatnya bener-bener enak. Dia nggak terlalu manis, jadi nggak bikin enak. Pas. Teksturnya coklatnya meleleh di mulut, enak banget, foodies. Ini favorit aku. Aku lebih suka coklat. Best banget nih. Isian coklatnya juga melimpah banget, apalagi disuguhi pas hari raya nih. Wah, jaminan ludes deh tuh foodies di meja. Karena roti yang satu ini tuh emang cocok banget sih dimakan semua kalangan. Mau tua, muda mah masuk banget semuanya foodies. Apalagi disantapnya bareng sama teh atau kopi. Bah, makin nyaman deh tuh tamu di rumah. Gak cuman ini, mereka juga ada lapis Surabaya ternyata foodies. Wah. Ini dia nih lapis Surabayanya. Mantap banget. Oke, langsung aja kita sikat. Mereka pakai slice strawberry foodies. Enak banget rasanya, kemix, wangi banget aromanya. Bener-bener ini juga bisa rekomendasi sih buat cemilan sore hari ataupun sarapan pagi. Lembut banget ya foodies, rasa selai stroberinya juga nggak lebay sama sekali. Ini karena menggunakan selai dengan kualitas yang terbaik. Selain itu rasa vanila dan coklat di tiap lapisannya tuh berasa banget. Apalagi lapis Surabaya ini ditambah dengan toppingan kacang almond, wah makin nambah tekstur krenyes-krenyes lazis nih. Satu mana cukup foodies, let's go. Kacau. Rasa manisnya tuh malah bikin ketagihan banget gitu loh foodies, karena nggak giung sama sekali. Jadi nggak cukup tuh kalau makan satu slice aja, harus 2 lah ya, ataupun 3 lah kalau belum kenyang.
foodies nih yang kali bingung mau sajiin apa di rumah pas lebaran atau mau kasih hampers kali buat saudara, keluarga atau teman, bisa banget nih chat aja ke Instagramnya Ben and Butter Patisserie. Mulai dari 68.000 kamu udah bisa dapetin roti yang gemoy-gemoy kayak begini foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, siapa yang udah touchdown nih di kampung halaman? Oke, yang masih OTW mudik, hati-hati di jalan ya. Nah, salah satu agenda wajib kalau dari kampung halaman ini dia udah pasti OTW hunting kuliner legend kampung halaman, ya kan? Seperti menu yang satu ini nih, aneka pepesan yang dimasak dengan cara tradisional. Nggak tanggung-tanggung foodies, sekali masak bisa sampai ratusan pepes. Weh, Foodies! Gimana mudiknya Foodies? Wah, udah nyampe kampung belum? Duluan saya nih, mumpung saya sekarang lagi di Karawang Foodies ya. Lagi di kampung halaman, ini saya tuh punya tempat makan langganan di tempatnya emak. Namanya Mahaji sama punten? Mahaji Muriati. Mahaji Muriati, ini pepesnya tuh terkenal Foodies. Di sini ada banyak banget macam pepes, terus dadakan tuh lihat. Di depan tuh udah ngampar semuanya. Wah, gokil banget. Total menu pepesannya itu ada 9 jenis. Mulai dari jambal, ayam, ikan mas, jamur, teri, tahu, peda, dan jeroan ayam. Wih, goks banget nggak sih? Untuk menu bestsellernya, pepes jambal dan pepes ayam ya. Tapi kayaknya Raka datang ke sorean tuh, padahal baru jam 4 loh foodies. Tapi pepesan yang tersisa di atas pembakaran cuma tinggal 3 jenis aja. Jambal, ayam, dan ikan mas. Sisanya sudah diangkut semuanya ke depan untuk disajikan. Untuk mengetahui pepes udah matang atau belum, bisa dilihat dari warna daun pisang yang sudah agak menguning tuh foodies dan bentuknya yang udah agak layu. Lihat Foodies. Kalau Mahaji udah tahu nih bedanya. Ini isinya ikan mas. Namanya ini apa nih Mahaji? Yang tadi? Ayam. Ayam. Ini gimana bedainnya, Mbak? Kalau Raka nggak tahu. Ayam lurus. Lurus apanya? Daunnya yang ini jambal agak ini. Oh, dari potongan daunnya. Iya. Oh gitu, ada kode-kodenya ternyata. Katanya tempat makan langganan, masa nggak bisa bedain isian PPS-nya? Ketahuan nih, pasti taunya cuma makan aja ya kak. Tapi emang harus dikasih tanda sih foodies. Bayangin aja satu tempat pembakaran ini bisa menampung 150 buah pepesan. Kan berabe nanti kalau ketuker-tuker ya nggak? Foodies, kalau makan pepes jambal di sini jangan sampai lupa sama sambal gorengnya ya. Endul pisan. Khas dengan warna hijaunya yang menggoda. Kulit dan biji cabenya, wih, melotot banget tuh. Pembelinya emang gak habis-habis foodies, makanya sampai nyetok bungkusan sambal segala. Karena kalau nggak begini bisa keteteran nanti yang tegas di depan foodies. Sudah berjualan pepes sejak tahun 89, rumah makan spesialis pepes-pepesan ini sudah menjadi tujuan wisata kuliner di kota Karawang. Bukan cuma karena varian menunya yang original, tapi juga karena rasanya yang khas. Ini aja foodies. Lihat sendiri kan, ini bentukan pepes jambalnya manggil banget nggak sih? Bumbunya banyak, potongan ikannya juga tebal dan gede foodies. Ini yang saya suka Foodies. Jadi daging ikannya itu juicy banget, berair banget, fresh banget Foodies. Tapi itu sama sekali nggak ada rasa bau-bau amis itu Foodies. Bener-bener full dengan rempah. Tuh, lihat ya. Urusan bumbu rempah emang seniat itu sih guys, nggak pelit bumbu dan rasanya juga on point. Banyaknya rempah bikin daging ikan jambalnya itu gurih dan juga medok. Nggak hambar gitu foodies, empuknya juga kebangetan sih. Hal ini nggak lepas dari proses bakar yang juga nggak sebentar. Minimal bisa sampai 1 jam untuk mendapatkan tingkat kematangan maksimal. Kalau ketemu lauk enak begini mah wajib pakai nasi ya kak. Nggak mau rugi pasti biar kenyang maksimal ya nggak? Sambalnya jangan lupa buat dijadiin cocolan. Saya gokil nih, ini saya senang banget sama rempahnya yang rasanya kuat banget, tapi bukan tipe-tipe kuat yang langu gitu Foodies ya. Bukan apa ya, bahasa Sunda tuh pahang, langu. Karena rempahnya sebelum dimasukin ke dalam pepesan daun, itu dibungkus daun itu benar-benar dimasak matang Foodies. Dengan waktu yang bisa sampai 1 jam minimal. Bayangin ya, jadi rempahnya matang, diaduk sama si ikan jambalnya dengan ikan yang fresh ya, yang masih seger, masih hidup. Langsung dibungkus, langsung
garang, langsung dibakar. Mantap jadi kayak gini. Kalau bumbu rempahnya udah matang sebelum dijadikan bumbu pepes, itu mau dimakan langsung mah juga udah enak banget Foodies. Bumbu ini emang jadi bumbu dasar semua varian olahan pepesnya. Paling hanya beda di bahan pelengkapnya aja Foodies. Baiklah, kita lanjut ke menu pepes yang juga jadi best sellernya. Ini dia Foodies, pepes ayam. Ayam yang dipakai ini jenis ayam pedaging, ukurannya gede dan gemoy banget. Untuk tekstur kayaknya sih nggak mau kalah nih sama pepes jambalnya. Ini tulang ayam sekali tarik kayak udah pasrah gitu, gampang banget Foodies. Wah, kalau empuknya mah kebangetan begini, wajar ya kalau pepes ayam jadi salah satu menu best seller juga di sini. Pepes-pepesan di sini tuh ngangenin tuh kayak gini Budis ya. Jadi suasana atau sensasi makan pepes yang aromanya khas, aroma bakarannya berasa, terus juga tekstur dari setiap dagingnya tuh bener-bener lembut, empuk. Otentik banget ya kak, sepertinya ini alasan Raka rutin makan di tempat ini nih Foodies kalau lagi di kampung halamannya. Bisa menikmati menu-menu jadul dan khas yang sudah jarang banget ditemui di kota-kota besar. Khusus untuk ayam, jadi sebelum dimasukin ke dalam bungkusan daun, ya apa dibungkus daun di pepes. Jadi ayamnya itu udah bener-bener direbus dengan bumbu rempah Foodies. Bayangin bisa sampai 1-2 jam ya untuk proses perebusannya. Tergantung banyak atau sedikit dan besar kecilnya. Jadi nyampe ke mulut Foodies ya. Rempah itu nggak cuma datang dari bumbu ya, tapi juga nih lihat bagian dalam itu udah kayak berubah warna gitu loh. Ini dia salah satu rahasianya Foodies, proses rebus yang lama dengan rempah yang juga juara. Sekali rebus seperti ini bisa untuk menampung 50 ekor ayam loh. Bah, kalau masaknya udah seniat ini gak cuma dapat tekstur yang manjain mulut ya, tapi aroma amis ayamnya juga hempas Foodies, minggat itu. Sekedar saran ya Foodies, just for you. Walau pepes jambal dan ayamnya best seller banget, wajib juga cobain pepesan lainnya sih. Salah satunya nih pepes ikan mas, yang ukuran ikannya aja gede banget. Terpampangnya TM, ini bumbunya nggak pakai pelit. Daging ikannya tebal, empuk, aromatik, bumbu rempahnya juga gokil pisan. Kemanginya tuh banyak Foodies, bikin gagal fokus deh. Nah, buat kamu yang senang dengan aneka ikan asin, ada juga pepes teri dan pepes peda. Jangan sampai lolos nih Foodies. So, gimana Foodies? Yakin nih nggak ngiler ngeliatin Raka makan senikmat itu? Makanya yang lagi mau pada mudik nih lewat jalur Pantura Karawang, kalian wajib mampir dulu ya, sekalian istirahat ya kan? Dan sekalian nikmatin aneka pepes khas dari kota Karawang ini. Saya sampai belepotan begini maaf Foodies ya. Karena kalau makan di sini, saya tuh selalu kalap. Semua pepesan di sini tuh enak banget, rasa dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah, makin enak malah. Jadi ini saya rekomendasiin buat Foodies semua, para pejuang mudik, terutama yang melalui jalur utara Foodies ya, melewati kota Karawang mampir ke sini. Ini ada di wilayah Kelari, tepatnya di Desa Walahar, kota Karawang Foodies. Namanya Rumah Makan Pepes Jambal Hajah Muryati atau dikenal juga dengan Pepes Jambal Haji Emin. Bukanya setiap hari Foodies, mulai jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Wajib banget ke sini. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Makan Foodies. Foodies, ada satu kue yang kayaknya wajib ada deh pas Hari Raya Idul Fitri buat warga plus 62. Bentuknya biasanya bulat, warnanya kuning keemasan, dan yang paling spesial ada isian selai nanas yang asam legit segar. Yes, ini dia kue nastar. Saking populernya kue ini, ada satu lokasi di Jakarta yang dijuluki Kampung Nastar. Waduh, jangan-jangan pada doyan makan nastar semua nih warganya. Halo Foodies, nah sekarang saya berada di Kampung Nastar. Kampung Nastar ini adalah warganya rata-rata membuat kue-kue kering. Bukan hanya di bulan Ramadan Foodies atau Lebaran, tapi setiap hari juga warganya bikin kue-kue kering. Wangi kue keringnya itu kecium banget sampai sini. Dari sepanjang gang di situ sampai sini saya udah kecium aroma kue nastar. Yuk Foodies, kita lihat warganya yang bikin kue nastar. Let's go!
Wah, ternyata bukan cuma sekedar nama aja ya foodies, tapi emang benar di sini rata-rata warganya adalah pengrajin kue kering. Makanya sampai disebut Kampung Nastar. Wanginya foodies enak banget nih. Aroma butternya itu kue keringnya udah kecium sampai sini. Coba kita lihat. Permisi Bu. Beneran seharum itu ya aroma kue kering yang lagi dipanggang foodies. Apalagi sumbernya bukan cuma dari 1 atau 2 dapur, tapi banyak banget nih di sini. Duh, bener-bener menggoda ya. Buruan sih, samperin langsung aja, serbu. Foodies ini loh, foodies yang tadi saya jalan sepanjang jalan tuh wanginya sedang dipanggang di tempat sini Bu ya. Ini nastar keju foodies. Nah untuk bulan Ramadan ini banyak orderannya Bu, kira-kira berapa Bu? Banyak banget sih. Banyak banget. Bahkan kalau mau pesan di sini tuh kudu pre-order dulu, kalau enggak jangan harap kebagian kuenya. Nah foodies, ini cuma satu rumah doang loh, kita cari lagi yuk rumah warga yang lain. Nah ini dia foodies, salah satu rumah produksi nastar yang terbesar di kampung ini. Coba kita lihat di dalam. Nah Bu, kira-kira segede mesin ini dan banyak variasi kuenya itu produksi sehari berapa sih Bu? Kira-kira bisa 3 bal karung 3 karung kisaran 10.000. 75 kilo. 75 kilo. Dalam bentuk toples itu berapa Bu? Toplesnya itu kisaran kurang lebih 40 lusin kali. 40 lusin. 40 lusin. Nah, kalau yang ini dilihat dari peralatannya sih udah pro gitu ya foodies, dan varian kuenya juga banyak. Ada kue coklat, kastengel, dan masih banyak lagi. Wadidaw, 5.000 toples pesanan kue kering di bulan Ramadan tahun ini benar-benar berkah ya foodies. 5.000 toples guys. Nah sekarang Farizi lagi di rumah produksi kue kering lain nih, namanya Botisha Cookies. Di sini varian kuenya juga banyak banget foodies. Ada sekitar 16 varian, mulai dari kue nastar, kastengel, coklat mede, kue putri salju, dan masih banyak lagi. Nah ini dia foodies, salah satu rumah produksi kue kering yaitu Botisha Cookies. Nah untuk pesanannya ini biasanya di bulan Ramadan tuh berapa banyak sih Bu? Sekarang sudah mencapai bisa sampai 2.000 lusin. 2.000 lusin selama bulan Ramadan. Satu kata nih buat Botisha, amazing. Gimana nggak coba untuk Ramadan aja mencapai 2.000 lusin orderan loh foodies. Coba dihitung sendiri aja ya. 2.000 dikali 12 berapa tuh? 24.000 toples loh foodies, sedep. Nah katanya sih yang favorit tuh kue nastarnya nih foodies. Tapi apa sih yang bikin jadi favorit? Iya. Nastar nanasnya spesial atau nanas biasa aja? Nanas spesial nanas Palembang. Oh nanas Palembang. Kalau bukan nanas Palembang nanti apa ya buluk, cepet buluk. Kalau misalnya nanas bukan Palembang ya. Nah ini foodies tuh, ini nanasnya Palembang. Jadi nanasnya harus nanas pilihan foodies. Nanas Palembang itu emang lebih kering foodies ketika sudah dibikin selai kayak begini. Kalau nanas lainnya cenderung berair, makanya jadi cepat rusak. By the way, Farizi penasaran juga nih sampai batu bikin kue nastarnya dong. Coba-coba hasilnya bagus nggak? Nah ini foodies, hasil saya foodies. Tuh. Bedain sama yang asli Ibu bikin. Punya saya lebih besar foodies. Nggak sama Bu. Nah loh, kalau ukurannya beda sama yang lain otomatis nggak lolos QC nih ya. Yang ada pembelinya yang terkomplain loh. Wah, ini juga salah satu favorit nih foodies, mede coklat. Ini tuh pakai coklat impor yang dicairkan gitu loh foodies. Yummy. Jadi penasaran nggak sih sama rasanya? Farizi pengen cobain nastar, kastengel, kue putri salju, plus mede coklat yang di foodies. Cus, kita takis bareng ya. Nah ini dia foodies, ada nastar sama kastengel. Kapan lagi nyicip-nyicip kue kering di tempat produksinya langsung foodies. Nah yang pertama kita cobain adalah nastar keju foodies. Proses foodies, kita cobain nastar kejunya. Cobain yang paling favorit di sini ya foodies, nastar keju. Boleh dong di-spill rasanya sih.
Teksturnya tuh lembut banget Budis. Di atasnya ada kayak creamy kejunya itu. Kerasa banget. Yang paling kerasa banget tuh Budis adalah nanasnya. Karena nanasnya beda, nanas Palembang. Rasanya manis, sedikit asam nanas sedikit, tapi nggak asam banget, tapi manis Budis. Ini Budis. Tuh, tekstur luarnya seperti ini Budis. Nah, tuh ini dia tuh nanasnya. Nanas Palembang Budis. Nastar kejunya ini nih foodies recommended loh, ukurannya juga pas sekali hap, langsung isi seluruh mulut kita foodies. Isian nanasnya juga nggak pakai pelit, balance gitu sama adonannya, jadi berasa banget ya. Akhirnya kita geser cus ke kastengelnya. Teksturnya agak crunchy, pas digigit ada crisp crunchy di dalam kastengel ini. Nggak terlalu asin, asinnya pas asin keju. Kastengelnya itu kayak ada sensasi keras-keras gitu foodies ketika dikunyah. Ini tuh dari keju apel ya tuh foodies. Wah ini sih endol banget sih, udah renyah, gurih, dan kejunya juga nggak pakai pelit. Oke deh, dari yang keju-keju kita geser ke mede coklat. Coklatnya manis, tapi nggak terlalu manis. Medenya itu nggak terlalu keras, cuman ada kayak kosong di tengah kriuk gitu loh. Nah ini, jadi dibalurin semuanya atas bawah, tengahnya kosong, pas digigitnya yang crunchy-nya paling dalam sini foodies tuh. Coklatnya ini premium ya foodies, nggak pahit dan nggak kemanisan. Ditambah kacang medenya yang gurih, wah endol banget sih. Tekstur kue putri saljunya nggak seret banget di mulut. Jadi lumer sama gulanya, jadi pas digigit nggak seret, jadi langsung nempel di lidah, hancur lebur jadi manis, mantap foodies. Soal harga juga bersahabat banget nih foodies, satu toplesnya mulai dari Rp55.000 sampai dengan Rp140.000. Untuk foodies yang mau cobain boleh datang ke Kampung Nastar, lokasinya di daerah Ciledug, Tangerang, yaitu ada Botisa Cookies and Catering. Ini enak banget foodies tuh, langsung makan di tempat produksinya. Jangan lupa, makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Makan lagi foodies.